Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesempatan kesehatan pada hari ini dalam rangka kita melaksanakan kontel ketiga kita. Kemudian tak lupa pula salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena berkat beliaulah kita sampai ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sabtu YPD, yang saya hormati Bapak Edo Andreto Putra selaku Kepala Ketua Busegerin SMP Negeri 4 Jaya. Baiklah, untuk acara pertama kita yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sabtu YPD kepada Bapak dipersilakan yang sudah lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP Negeri 4 Jaya serta karyawan saya SMP Negeri 4 Jaya. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini tepat jam 12 kurang 10 menit implementasi disiplin positif ini. Maka Bapak Ibu yang perlu kita samakan persepsi kita bahwa di SMP Negeri 4 Layang ini kita akan mencoba semaksimal mungkin bagaimana budaya positif ini ataupun disiplin positif ini kita coba kita terapkan di SMP Negeri 4 Layang ini. Maka terkait dengan disiplin positif, budaya positif ini nanti akan disampaikan oleh Pak Edo bagaimana sebenarnya apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita kesepakati bersama sehingga nanti memang disiplin positif ataupun budaya positif ini betul-betul maksimal kita terapkan di sekolah sehingga apa yang diwacanakan sekarang ini baik oleh. Baiklah, acara yang kedua langsung saja penjelasan dari Pak Edo Andreto Putra SPD CGP Angkatan 10 Kabupaten Indragiri Hulu tentang mengenal dan menerapkan budaya positif. Kepada Pak Edo. Meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan konten Busegerin yang ketiga. Kali ini kita mereview kembali materi tentang budaya positif. Ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sedikit banyak sudah mengenal apa itu disiplin positif karena sudah merupakan pembahasan kita sebelumnya. Dan sekarang kita mencoba kembali lagi. Terakhir kita ambil refleksinya, penerapannya. Ya, baik Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan hari ini, saya akan menayangkan sebuah video. Nanti kita refleksikan bersama apa makna dari video yang sudah Bapak Ibu lihat.
Bapak Ibu ya, mengharukan Bapak Ibu ya. Iya. Kata-kata yang memang mengharukan adalah musiknya, itu pesan kita masing-masing. Nah, apa pembelajaran yang dapat Ibu ambil dari video ini? Menurut Pak Dhani? Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, setelah melihat video ini mungkin kita sama-sama bisa mengambil suatu pelajaran bahwasanya kita tidak bisa menjudge terlebih dahulu atau menilai apa yang terjadi karena belum tentu apa yang kita pikirkan sama kejadiannya seperti di lapangan. Ini bisa kita lihat bersama anak tersebut ya. Pada dasarnya sering terlambat dan itu juga mungkin terjadi di sekolah-sekolah mana saja, termasuk juga di sekolah kita mungkin ada yang terlambat. Kemudian anak tersebut mungkin kita kasih hukuman tanpa kita bertanya terlebih dahulu. Seperti video ini tadi, anak tersebut diberikan hukuman secara langsung tanpa bertanya. Jadi alangkah baiknya setelah melihat video ini kita bertanya terlebih dahulu apa permasalahan terjadi yang mengakibatkan anak tersebut menjadi terlambat. Atau kita juga bisa langsung terjun ke lapangan untuk melihat mengapa anak tersebut menjadi terlambat. Jadi intinya adalah kita tidak boleh menilai terlebih dahulu sebelum kita mengetahui apa yang terjadi. Begitu Pak. Baik, ya, terima kasih kepada saya. Masih bertanya dulu kepada luar biasa pengalamannya. Oke, buat apa? Boleh? Baik, terima kasih. Menurut pendapat saya setelah melihat tayangan video tadi, kesimpulannya adalah kita sebagai guru dalam mendidik anak itu hendaknya jangan langsung menggunakan kekuatan fisik. Ada baiknya jika kita menemui anak yang bermasalah atau mengalami masalah seperti yang di video tadi ataupun masalah yang lainnya, hendaknya kita kayak disiplin positif itu dulu. Kita duduk berdua, kemudian kita tanyakan kenapa bisa terlambat gitu kan. Nanti setelah itu akan kita temukan jawabannya. Kemudian kita juga bisa sama seperti Pak Dan tadi, selain bertanya dengan si anak, kita bisa bertanya melalui teman anak atau kita langsung melihat kondisi nyata anak di lapangan. Itu saja Pak Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak. Baik semua. Jadi ini merupakan video refleksi pengantar dari teori kontrol. Ya, kita langsung masuk ke teori kontrol. Ya, ada 5 posisi teori kontrol. Yang pertama itu adalah penghukum.
Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir itu adalah manajer. Ya, dari strata terkontrol ini, posisi yang paling rendah itu adalah sebagai penghukum. Dan yang tertinggi itu adalah manajer. Kira-kira dari video tadi, guru menetapkan posisinya sebagai apa? Penghukum, Bapak Ibu. Ya, nah sebagai penghukum, karena dia tidak langsung memberikan kesempatan anak untuk menjelaskan kenapa dia terlambat. Nah, ya, adapun karakteristik atau ciri khas dari guru yang memposisikan dirinya sebagai penghukum ini adalah menghardik, menunjuk, menyakiti, menindih. Ya, jadi video tadi ini sudah tampak dengan jelas bahwa guru itu sudah sebagai penghukum. Ya, terutama dia sudah melakukan hukuman fisik. Nah, kalau merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kecewaan yang mendalam. Nah, contoh kalimatnya mungkin ini. Kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau teman seperti ini, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi dia sebelum dia menggali kesalahan anak, dia memposisikan dirinya sebagai teman pada anak tadi. Seolah-olah dia akan beranggapan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh anak itu merupakan hal yang biasa. Nah, gitu ya. Nah, kalimatnya apa? Nah, ya. Kemudian pemantau. Ya, guru dia akan menghitung dan mengukur. Contoh kalimatnya, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi. Ini salah satu kalimat yang dikeluarkan oleh guru. Kemudian, bagi manajernya bukan level yang tertinggi. Ya, mengajukan pertanyaan seperti apa yang kita yakini, apa yang kamu meyakini tersebut, sampai dengan kalau kami perbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirinya. Nah, ini merupakan posisi manajer. Kita harus sampai pada posisi sebagai manajer. Walaupun sekarang kita masih berada di sebagai penghukum. Ya. Nah, ini merupakan 5 contoh tadi. Bentuknya itu ada bisa hukuman fisik atau verbal, mengancam. Itu salah satu masih indikasi terhadap posisi kontrol sebagai penghukum. Kedua, membuat rasa bersalah, menggunakan bahasa yang lembut, namun dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kita ada contoh kalimatnya. Yang ketiga, teman dengan bujukan. Nah, ternyata kita membujuk anak itu sudah memposisikan diri kita sebagai teman, gitu ya. Kemudian pengamat, ya. Setelah kesepakatan tadi, maka guru akan melihat anaknya menjalankan prosedurnya. Ya, maka posisi sebagai pengamat. Dan manajer mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya untuk mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi posisi manajer ini adalah berfokus terhadap solusinya. Ya. Nah, ini seorang penghukum bisa menggunakan fisik atau verbal. Ya. Menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contoh kalimatnya, patuhi aturan saya atau awas. Nah, ini adalah hukuman secara verbal, ya. Kamu selalu salah saja. Ya. Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, apa indikasinya? Nah, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghakimi. Nah, itu salah satu indikasi daripada sebagai penghukum. Membuat merasa bersalah, kalimatnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, ya, di posisi ini murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang dirinya. Ya, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangnya. Indikasinya apa? Ada suara mengulas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Ya, ini indikasi daripada posisi kontrol membuat merasa bersalah. Teman, kalimatnya apa? Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantu Bapak selama ini.
ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, ini merupakan salah satu contoh narasi memposisikan diri kita sebagai teman. Nah, indikasinya apa? Ada suara ramah, akrab, bercanda. Nah, kemudian mencoba mendekat diri pada anak, senyum. Jadi tidak dalam posisi yang serius. Ini kita sebagai teman, gitu ya. Dia tempat pemantau. Nah, ini contoh kalimatnya. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Ya, sanksi atau konsekuensinya apa? Setelah pemantau sangat mengadakan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ya, nah, mungkin ini kita sudah berkesepakatan, sudah berkeyakinan, kemudian kita sebagai pemantau, ya, apakah keyakinan ini sudah berjalan sesuai dengan kesepakatan atau belum? Nah, kalau dia melakukan suatu pelanggaran, maka masuk ke dalam prosesnya adalah manajer. Nah, apakah kamu meyakini? Dan itu kita tidak langsung boleh menghardik seperti kalimat ini tadi. Ya, posisi manajer ini indikasinya ini ada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, berdekat ke mulut. Dia tidak langsung seperti pemantau tadi. Peraturannya apa? Dia mengkaji lagi. Nah, apa yang kemudian ini? Seolah-olah menggiring, menyadarkan si anak bahwa dia secara sadar melakukan kesalahan. Nah, ini posisi saudara manajer. Sulit Bapak Ibu? Sulit, ya. Kalau berdasarkan dari pengalaman, ya, kita bisa mencapai posisi ini setelah melakukan posisi kontrol yang pertama. Ya, rata-rata pasti akan seperti itu. Ya, kalau kita sudah mengukur anak sudah memiliki kesan terhadap guru tersebut. Kalau sudah memiliki kesan tersendiri anak, maka kita bisa mendapatkan posisi manajer seperti ini. Ya, salah satu contohnya yang saya terapkan di awalnya kemarin pengalaman saya kan, nampak baju anak kurang, saya tarik lepas buka bajunya. Ya, terus seperti itu. Ya, mau bersama ramai, mau di depan kelasnya, mau bersama berdua, saya jumpa aku, saya sobek, tarik bajunya. Itu posisinya sebagai penghukum. Nah, sekarang saya bisa memposisikan saya sebagai manajer. Kenapa? Ketika saya lewat, saya cukup tatap matanya saja, sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Ya, sekarang saya dari motor, kumpul di parkir situ, maka punya keluar, berdiri, tabrak, masukkan lagi. Nah, ya, jadi setelah melalui proses ini kita bisa memposisikan sebagai manajer dan pemantau. Ya, jadi sudah mulai kita meninggalkan sebagai penghukum. Ya, harus sudah berubah mindset kita. Mudah-mudahan bisa Bapak Ibu ya. Walaupun terkadang situasinya yang memaksa kita untuk berposisi sebagai penghukum tadi. Ya. Nah, contoh kasus. Arfi sering sekali bertengkar dengan teman-temannya. Dia tidak jarang menggunakan kata-kata kasar saat di kelas, sehingga teman-temannya merasa terganggu. Pertanyaannya, ya, jika Bapak Ibu adalah guru di sekolah tersebut, penerapan disiplin apakah yang akan Bapak Ibu lakukan untuk kasus Arfi? Mengapa? Ya, kira-kira Bapak Ibu memposisikan dirinya di posisi yang mana? Ya. Arfi bertengkar dengan teman-temannya. Dia tidak jarang menggunakan kata-kata kasar saat kelas, sehingga teman-temannya merasa terganggu. Dan ini Bapak Ibu lihat. Paham situasinya Ibu? Paham ya? Saya minta beda pendapatnya dari Bu Nedi. Jadi kasusnya si artinya ribut, kemudian dia selalu menggunakan kata-kata yang kasar. Gitu. Kira-kira, nah, kita tanya itu apa yang harus kita lakukan? Jadi Pak Rajab, menurut Pak Rajab apa posisi kontrol yang akan Pak Rajab ambil? Kalau menurut saya, kalau kejadian seperti itu yang paling pas untuk menyelesaikan masalah untuk masuk. Jadi teman itu kan kita kaji dulu anak itu apa penyebab dia untuk apa. Yang penting itu
Jadi kalau teman itu katanya sangat efektif tuh untuk mengontrol yang terjadi seperti itu. Kasus yang tadi Pak ya. Oke, terima kasih. Kira-kira juga posisi kontrol yang baik? Jadi, Kalau menurut saya, 5 posisi kontrol cocok dengan kasus tadi itu nomor 3. Teman ya, mengontrol murid dengan didikan. Terkadang siswa itu nakal dan suka mengajak temannya berkelahi, itu kadang dari rumahnya juga karena didikan gitu kan. Atau mungkin dia tidak kurang rasa kasih sayang dan sebagainya gitu. Sebaiknya kita ajak ngobrol berdua gitu Pak Edi. Ditanya kenapa kok sama kalian usil suka berkelahi. Mungkin anak itu punya alasan gitu. oke. Sekarang saya coba jadi bayangkan arti itu ada di depan, ya. Kira-kira apa kalimat yang akan saya sampaikan pertama kali itu? Ini yang pertama kali saya tanya, mengapa? Nah, pasti gitu dulu. Misalnya saya namanya Arfi. Arfi misalnya kelahi sama temannya namanya taruhlah Adi. Arfi ngomong apa? Kok kelahi sama si Adi? Aduh, dia tuh punya alasan gitu kan Pak. Iya. Ini contoh narasinya. Nah, Kira-kira kalau pernah tadi kalimatnya sudah ada yang mengarah ke sini? belum. Belum, ya? Nah, Atau sudah sampai ke situ tahu? nah nanti untuk saya misalnya saya memang punya nih siswa saya kelas 7 atau ada yang seperti kasus ini. Dia setiap belajar itu mengusiri temannya, berkata kasar terus, walaupun di depan gurunya gitu kan. Sudah saya, ya mungkin nomor 1 juga ada saya lakukan gitu, saya tegur gitu kan. Kamu tahu nggak ngomong kasar tuh di depan siapa? Ini ada guru loh di sini gitu. Jadi ya sampainya ke sini juga, kita di sekolah ini peraturan kelas disiplin positif, kesepakatan kelas kita itu saling menghargai di kelas ini, baik kepada guru, baik kepada teman-temanmu gitu. Oke, ya terima kasih. Jadi, ayo pertama dulu, agar semangat. Ada yang bisa memberikan contoh kalimat berada di posisi manajer? Oke, Bapak. Ini dari kasusnya ya. Baik, dari kasus ini jika di posisi manajer, jadi hendaknya guru itu dipanggil anaknya, kemudian ditanyakan apa sih nak yang kamu lakukan. Nah, kemudian ini Alfi, sini dulu, coba duduk sini. Terus kamu ngapain? Ibu dengar lo kasus kamu ngapain? Kamu tahu tuh, oh saya gini bu, saya gini. Nah, terus ibu dengar kamu suka ngomong kasar, itu suka apa dengan kawan membagi kawan. Ya bu, nanti dia jawab itu kalau iya kan? Ya bu, tapi kan gini gitu kata dia. Terus kalau kamu Alfi, ibu lah, nih, ibu sebagai diri kamu tuh temannya. Kalau ibu yang ngomong kasar begitu, gimana? Alfi, ini kamu, ini kira-kira kalau kamu yang mengalami seperti itu, kamu marah nggak? Itu aja Pak Ibu. Oke. Memberi kesadaran dulu sama anak dia, salah dia di mana. Oke, ya. Itu sudah ada nih dua posisi kontrol yang dijelaskan. Apa yang dua posisi sebagai pemukul? Kira-kira apa kalimat yang akan diucapkan? Boleh? Ekseptor beriman? Sebagai pemukul, ya, kita cobakan. Jadi kita tahu nih bahasa-bahasa yang kita keluarkan itu letaknya di mana, ya. Coba Wira, kira-kira kalau sebagai pemukul apa yang akan Bu Rina sampaikan kepada si Alfi tadi? Bahasanya bagaimana? Alfi. Tuh
Dan bermokratisnya sama, setelah tapi setelah dia mengetahui bagaimana kondisinya, dia sudah berubah, ya, mulai menjadi posisi sebagai kontrol pengaman, ya. Nah, dampaknya itu bagaimana? Ya, tadi, ya, anak harus tertekan, sedih, dan tidak berani mengekspresikan dirinya. Karena sudah terbiasa dihukum jadi, ya. Tapi kita bilang dia menawarkan dirinya, karena sudah terbiasa jadinya, kan? Nah, dia yang menawarkan tangannya untuk dipukul. Nah, itu salah satu dampak dari pukul. Nah, kita masuk ke topik yang kedua, Bapak Ibu, tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Gambaran yang dibagikan yang menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi, keyakinan kelas ini merupakan inisiatif dari anak itu sendiri. Ya, berkaitan dengan apa? Nilai-nilai universal. Ya, apa saja nilai universal itu? Nah, ini Bapak Ibu, ya. Nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan, ya, yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah adalah P5. Ya, ternyata bukan sekedar P5 saja, ya. Masih ada lagi itu namanya IBU, Primary Yes Program. Jika murid diajarkan bagaimana? Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, sampai dengan komitmen. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan. Ya. Jadi kalau tidak laku anak, contoh, ya, mari jaga kebersihan. Di mana nilai kebajikannya? Pak, dari kita boleh. Kita ambil dari yang PYP dulu. Apa nilai kebajikan yang akan terbentuk? Dari kalimat mari jaga kebersihan. Mandiri, menghargai lingkungan, oke? Toleransi bisa, ya. Integritas, ya. Oke, ya. Jadi itu yang dimaksud. Kita membuat suatu keyakinan, suatu peraturan di kelas nantinya, itu harus ada arah keyakinannya tadi, ya. Untuk membentuk anak yang mandiri, apa kegiatannya? Ya. Untuk membentuk anak yang percaya diri, apa kegiatannya? Itu yang kita munculkan dalam keyakinan kelas Bapak Ibu semuanya. Ya, pokoknya ini nilai-nilai universalnya. Kita kembali ke PPT. Nah, ini ya, ini kayaknya itu tulisannya, ya. Sorry, nilainya. Lanjut sini. Nah, ini langkah-langkah dalam menyusun keyakinan kelas. Ya, yang pertama diskusikan dengan siswa. Bapak Ibu pernah melibatkan siswa dalam proses pembuatan kesepakatan kelas. Jadi libatkan siswa. Ya. Kemudian dalam bentuk kegiatan. Nah, ini persiapan kita nanti untuk di awal semester, Bapak Ibu, ya. Kita buat ini kesepakatan. Jadi juga bisa kita lakukan dengan orang tua. Ya. Besok di pas PPDB kita adakan sesi parenting, ya, bertatap muka dengan orang tua, sampaikan tentang keyakinan kita bersama. Ya, nah, ini. Jadi tidak cuma dari kita, anak kita suruh dulu. Contoh kalimatnya di dalam kelas, apa sih yang berkaitan? Apa hal yang boleh tidak boleh kita lakukan? Ya, ketika belajar apa hal yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan? Itu kalimat-kalimat pemantiknya. Bapak Ibu boleh kasih kertas, ya, stikilat itu warna-warni, ya. Suruh anak bertulis dulu. Nah, suruh dia nulis dulu. Kemudian nanti baru masuk ke langkah yang kedua, identifikasi isu utama. Nah, tadi, ya. Apa yang ingin Bapak Ibu ciptakan di kelas itu? Suasana yang bagaimana yang Bapak Ibu ingin ciptakan? Fokus ke sana. Bapak Ibu ingin melihat suasana kelas itu ketika belajar tenang, ya, tidak ribut, tidak mengganggu, kita tertib. Ya. Melalui pertanyaan-pertanyaan tadi.
buat daftar kesepakatan. Nah, ya, mungkin Bapak Ibu ini dari yang membaca sekilas saja ada beberapa poin. Jadi itu Bapak Ibu rangkum. Ya, misalkan ada yang buat tidak boleh bersama sembarangan, tidak boleh mencoret-coret meja, dinding, kursi, gitu kan. Nah, satu simpel saja. Ya. Mari jaga sarana prasarana sekolah atau mari jaga lingkungan kelas. Ya. Jadi kalimat keyakinan ini, Ibu ya, perlu ditekan lagi. Hindari kalimat-kalimat negatif. Ya, jangan bohong sembarangan, ya. Jangan begitu, itu dirubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Arahnya kemana? Ke nilai-nilai universal tadi, nilai-nilai kebajikan. Ya. Itu ya. Jadi kalimatnya boleh di awal tadi Bapak menjumpai ketika Bapak Ibu mengasih kertas kepada si anak, Bapak Ibu menjumpai kalimat-kalimat jangan, tidak boleh, itu jangan karena jadi kan pendapat anak. Dan tugas Bapak Ibu adalah merubahnya menjadi kalimat yang positif. Ya, tidak boleh mengganggu kawan. Mari menghargai teman. Itu contoh kalimatnya, ya. Kemudian diskusikan kesepakatan. Setelah Bapak Ibu memiliki daftar kesepakatan kelas, diskusikan satu persatu dengan siswa. Jelaskan mengapa setiap kesepakatan penting dan apa konsekuensinya jika dilanggar. Beri siswa kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan masukan. Jadi tidak lanjut. Kalau Bapak Ibu setelah Bapak Ibu dapat nih rancangan daripada keyakinan tadi, Bapak Ibu diskusikan ini secara personal dulu. Ya. Jadi kita berikan awal pembelajaran besok untuk menyelesaikan kesepakatan kelas itu apa gitu Pak ya. Jadi termasuk dulu keyakinan kelas. Karena kan yang biasanya kita seminggu PPDB itu kan seminggu. Nah kita lupa kita isi kegiatan itu dengan ini. Ya. Pengenalan Bapak Ibu kepada anak isi dengan hal ini. Ya. Karena kita ada sekolah tuh materi ini maksudnya ini. Nah, kita atur jadwal lagi. Ibu ini masuk di kelas ini, ibu ini masuk di kelas ini. Buat keyakinan kelas ini. Ya, diskusikan pada anak tadi. Nah, kemudian evaluasi dan revisi. Nah ini jangan lupa Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu kita buat kesepakatan dengan kelas, evaluasi sudah berjalan atau belum? Ya, efektif atau tidak efektif peraturan tadi. Ya. Kemudian jangan lupa tanda tangani kesepakatan. Ya, ini sudah seluruh anggota kelas, bisa saja perwakilan ketua kelasnya, ya. Atau masing-masing anak boleh. Kalau selama ini kan kita anak tertib di kamarnya, itu kan perindividualan anak, ya itu juga bisa kita terapkan. Nah, setelah kita dapat kesepakatan, jangan lupa itu diterapkan. Nah, kemudian juga jangan menunggu anak berbuat kesalahan baru kita tegur. Ingatkan secara terus-menerus, ya. Tugas kita kan bukan cuma sebagai pengajar, ya, tapi juga sebagai pendidik. Jadi tugas kita sebagai pendidik adalah mengingatkan jangan tunggu dia berbuat kesalahan. Nah ini contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa Bapak Ibu terapkan nantinya. Contoh nih ya, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ya. Saling peduli, menghargai dan membantu sama lain. Ini menjaga dan melakukan barang sesuai tempatnya. Tepat waktu dan aktif di kelas. Mengerjakan tugas tepat waktu. Contoh lainnya nih, datang tepat waktu, mati guru, angkat tangan, dengarkan habis guru, tidur dalam ujian, minta izin sebelum keluar kelas, makan minum di luar kelas, ya. Boleh dengan kalimat ini juga praktisnya. Kami guru dan pendidik di kelas meyakini untuk ya. Dan harapan kita bersama di semester depan ini sudah ada di kelas Bapak Ibu yang sudah nantinya dipilih sebagai wali kelas. Ya. Jadi tidak berupa kertas-kertas lembaran yang sampai depan, baru juga ada di poin-poin itu yang sudah kita sediakan. Dan kita ini yang kita tekankan.
Ya, bila perlu sebelum nanti pembelajaran Oskaris, seluruh anak membaca apa kelas pertama, yang kedua apa, yang ketiga apa, jadi harus selalu mengingatnya. Ya. Nah, ini contoh lainnya. Ya. Konsepnya bagaimana? Kalau bisa kita fasilitasi kebutuhan anak, baru kita bisa menggali keyakinan kami. Ya. Kita harapkan keyakinan ini muncul dari anak-anak. Ya. Kita harapkan anak ini dapat menghargai guru. Tapi keyakinan itu muncul dari kita, bukan dari si anak. Itu gak nyambung juga kan? Jadi kesannya anak terpaksa dalam menghargai guru. Nah, bagaimana cara kita? Itulah yang perlu kita lakukan, peningkatan kompetensi diri kita. Ya. Jadi kita termenung gitu kan, mungkin mau tidur atau mau apa, jadi kita termenung, kita mendirikan apa strategi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi anak. Atau kita bisa bertanya sama kawan-kawan yang lain. Ya, kita cari ide, kita cari pendapat guru-guru lain. Bisa dalam wadah MGP, kongres kita ini kita sering diskusi, ya kan? Atau bisa saja Bapak Ibu melakukan kolaborasi penilaian teman sejawat, ya kan? Bapak Ibu masih ragu-ragu itu memberikan izin kepada anak, ya, melakukan bimbing positif kepada anak. Ada kawan satu tapi kawan ini karena boleh bicara. Itu mengamati saja. Selesai bersama si anak, baru kita mengatasi kawan tadi. Gitu, ya. Boleh itu sebagai penonton saja. Kalian saya observasi. Begitu juga dengan kelas. Dan bagaimana mungkin suasana kelas yang baik itu, bagaimana menciptakan suasana kelas yang baik itu, bagaimana pembelajaran yang baik itu, bagaimana ajak kawan. Mungkin waktu satu kosong, ajak dia datang ke kelas. Suruh jalan kita mengajar. Suruh jalan untuk mengevaluasi. Nah, gitu ya. Kita saling berkolaborasi sebenarnya. Karena ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu ya. Bukan anak saja yang harus kita persiapkan, tetapi kita pun juga harus siap dengan perubahan itu. Ya, kemudian jadi selesai untuk keyakinan kelas, kita mereview kembali tentang teori motivasi. Ya, di awal kemarin sudah tergambar oleh Bapak Ibu ya, bahwa terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Ya, di poin yang pertama itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini kira-kira motivasi ini muncul dari dalam diri atau dari luar diri, Bapak Ibu? Dari luar. Poin yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dari luar, Bapak Ibu ya. Ini merupakan faktor eksternal. Harapan kita bagaimana? Kita ada di posisi yang ketiga, internal, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi tugas kita untuk menciptakan, menanamkan karakter-karakter motivasi yang ketiga ini kepada anak didik kita. Ya, nah ini. Dari ketiga posisi tadi, ternyata untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman ini merupakan tingkat yang paling rendah dari sebuah motivasi yang kita berbuat dari sebuah karena takut dihukum, ya, takut kena sanksi. Ternyata itu merupakan level motivasi paling rendah. Kemudian untuk mengharapkan imbalan dari orang lain, ya ini sedikit lebih meningkat daripada motivasi yang pertama tadi. Ya, tapi ini motivasinya tetap dari eksternal karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Yang berbuat karena ada orang lain. Ya, kemudian yang kita lakukan adalah di poin yang ketiga. Kita melakukan sesuatu itu berdasarkan keyakinan kita. Ya, berdasarkan dari kesadaran diri kita sendiri, tanpa ada paksaan, tanpa mengharapkan reward ataupun punishment dari orang lain. Ya, kemudian jadi mudah-mudahan sebelum kita menaruhkan ini pada anak, kita sudah sampai ke level yang ini, ya. Kita meyakini bahwa kita sebagai seorang guru memiliki tugas sebagai pendidik, ya, pendidik dan pengajar. Jadi tugas pertama kita itu adalah pendidik. Ya. Mudah-mudahan untuk sadar itu, ya, bukan karena paksaan, ya, bukan karena mengharapkan imbalan, ya. Kalau dibandingkan dengan kasus yang diharapkan
rencana oleh Pak Sabtu tadi, ya secara sadar motivasi kita itu kan ini kita meyakini bahwa sholat berjamaah itu merupakan suatu kewajiban bagi laki-laki. Ya, ternyata bahwa kenapa kita menyuruh anak sholat berjamaah, karena banyak hal positifnya. Ya, mungkin perlawanan anak mungkin yang kurang buat katanya berbeda sholat berjamaah. Ya. Tapi kita memberikan contoh kepada anak. Ya, begitu ya. Kemudian mudah-mudahan ini muncul dari Abdul tidak mengharapkan sanksi dari kepala sekolah ya, tidak mengharapkan ujian, ya, tapi muncul dari sini karena kita mendidik. Ya, mendidik kita harus bisa memberikan contoh kepada anak didik kita. Itu mulai dari hati kita. Ya, kemudian, nah ini tujuan dari sini adalah menanamkan motivasi yang ketiga kepada anak didik kita. Motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Saya ingin kembali dulu, kita sini sudah sampai di akhir semester. Ya, kita harus sudah menghilangkan reward tadi. Ya, tidak ada lagi muncul perankingan untuk kelas 7 dan kelas 8 gitu ya. Tetapi mungkin bisa kita pastikan semacam itu kalau tiada termasuk itu apa ada? Reward itu. Ya. Mana tahu kalau dalam bentuk sekali kertas ini pada salah ini dibolehkan ya kalau dari pasir GP ya kan? Ini dibolehkan dalam bentuk pertanyaan saja. Tapi memang arahnya kalau saya pandangannya lebih kepada reward. Tapi sebagai bentuk apresiasi anak ya mungkin itu bisa kita. Nah, tapi nanti kesepakatan saja ya kesepakatan saja. Nah, kemudian, jadi tadi kenapa kok muncul kita sudah keyakinan kelas, tapi masih juga terjadi permasalahan dengan anak, ya? Ternyata kita harus memahami dulu tentang kebutuhan dasar si anak tadi, ya. Makanya tadi sebelum kita mau keyakinan kelas, kita sudah mendapatkan draft keyakinan kelasnya, kita lanjutkan lagi dengan diskusi secara personal, ya. Maka sudah dikasih kata satu surat ya menyampaikan pada kita. Jadi kita untuk berdiskusi. Dari tanya jawab kita, diskusi dari kita dapat menunjukkan kira-kira kebutuhan dasar mana yang dibutuhkan oleh si anak tadi. Ya, ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ya, inilah merupakan kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia butuh akan kebutuhan bertahan hidup. Setiap orang pasti butuh kasih sayang. Setiap orang pasti membutuhkan penguasaan. Setiap orang berhak untuk bebas dan setiap orang berhak untuk melakukan kesenangan. Ya, harapan kita apa? Melalui diskusi secara personal dengan si anak, kita dapat memahami kebutuhan anak ini seperti apa. Ya, kalau nanti sudah selangkah, sudah sampai ke mungkin secara personalnya dulu nanti ya. Nah, mudah-mudahan kedepannya bisa lagi kita balik secara personal untuk memahami ini kira-kira kebutuhan mana yang harus kita penuhi. Ya, atau kita harus menulis semuanya kalau bisa iya, kalau tidak semampunya itu. Karena kita manusia memiliki batas kemampuan pasti itu. Ya. Nah, ini kasus yang kemarin sudah kita bahas ya. Jadi ini kita skip saja. Jadi kita menilai kebutuhan dasar anak yang terpenuhi itu berdasarkan kalimat-kalimat yang dia ucapkan. Iya betul. Nah, kalau kita tanya kenapa kamu seperti itu tadi? Kalau jawabannya karena dia lapar, berarti kebutuhan hidup, gitu kan? Nah, kalau dia bertanya, dia senang, ya, karena kawannya jadi perhati sama dia, ya, dan merasa betul kawan, berarti kebutuhan dasar terpenuhi adalah kasih sayang. Nah, kalau dia menjawabnya, dia merasa hebat, ingin dianggap hebat oleh teman-temannya, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya kekuasaan. Ya, dia ingin ada yang hebat oleh teman-temannya, ya, kekuasaan.
jawaban dia adalah ingin mencoba makanan teman yang beraneka ragam, maka dia ingin kebebasan, ya, berbosan dengan makanan itu saja. Dan kemudian yang terakhir, kalau jawaban dia adalah ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena dia makanannya, maka dia sudah memenuhi kebutuhannya. Dia senang melihat kawan-kawan itu marah-marah, ya. Berarti dia ada kebutuhannya tidak terpenuhi. Ya, jadi kita memahami kebutuhan itu tadi berdasarkan jawaban dari si. Kalau kita bisa yakin, oh ya, itu dia. Berarti lebih dalam lagi. Ya, jadi ini dalam ilmunya sulit didapat lagi. Tapi ini berdasarkan pengalaman. Ya. Terasa kita di sini ada yang mengajarkan dari 2 tahun saja, sudah ada yang 10 tahun mungkin ya. Ada yang minimalnya 6 tahun sudah berpengalaman dengan anak-anak yang bermasalah seperti ini. Ya. Mungkin tanpa kita menanya lebih dalam, kita sudah memiliki anggapan tersendiri. Tinggal pembuktiannya benar tidak seperti ini. Ya. Kita sudah berasumsi nih, pasti ini kurangnya ini. Ya. Karena kurang misalnya. Tapi kita belum menggali lebih dalam, tapi kita sudah berasumsi seperti itu. Tinggal kita lagi, betul tak ini asumsi saya? Kita melakukan diskusi tadi. Ya. Bagaimana cara berdiskusi yang baik? Kita bisa menerapkan dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita tidak menghakimi si anak tadi. Ini hubungannya segitiga restitusi, ya? Bukan menyalahkan si anak. Ya, makanya ini kegiatan restitusi ini sifatnya privasi Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu lakukan ini di depan umum, di luar oleh teman-teman tidak akan efektif. Karena pasti malu, tak berani terbuka. Ya, ini mudah-mudahan tetangganya masuk logika segitiga restitusi, pemahaman tentang budaya positif dapat meningkat. Ya. Apa saja itu segitiga restitusi? Nah ini, ya, kenapa disebut segitiga? Karena memang dia berbentuk segitiga. Dimulai dari hal yang dasar, menstabilkan identitas. Jadi kita jangan langsung menghardik si anak, ya. Stabilkan dulu situasinya, ya. Stabilkan situasinya, baru Bapak gali lagi, ya. Validasi tindakan yang salah. Baru Bapak Ibu mencari tahu tentang kesalahan dia tadi, penyebab kesalahan dia tadi. Kemudian mengingatkan kembali tentang menanyakan keyakinan. Dan ini bisa dilaksanakan kalau Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas tadi. Iya, nih satu tadi. Ya, jika orang mengalami kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan, lalu terakhir baru tanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu makanya diperlukan kita harus kesepakatan dulu. Ya? Kalau kesepakatan tidak ada, Bapak Ibu tak bisa menerapkan segitiga restitusi. Ya? Nanti anak akan bertanya, Bapak Ibu tanya, kira-kira kesalahan kamu tadi itu keyakinan kamu sudah melanggar. Anak berpikir, apa keyakinan? Ya kan? Sebenarnya tak tahu apa yang dia perbuat, kesalahan mana yang dia perbuat. Maka kita perlu melakukan membuat keyakinan kelas tadi. Lalu di segitiga restitusi kita tanyakan. Nah, ini contoh ya, walaupun ini yang kemarin saya ambil dari YouTube, kalau ini contohnya dari saya. Nah, ini berangkat cerita walaupun kalau itu jangan lihat dari ekspresinya, jangan lihat dari skenario-nya, ya, tapi mungkin lihat dari narasi yang saya bacakan. Ya, untuk menggali bagaimana terdapat segitiga restitusi tadi. Jadi tentang menstabilkan identitas. Tahu. Karena kamu sudah bisa bapak ada diskusi. Oke. Kenapa ya tadi bisa bertentang sama diskusi? Saya tadi sedang menggunakan Pak dan Tuhan mungkin tidak sengaja menurut saya, kemudian saya memarahi dan mengejek dia sehingga akan bertemu. Oke, tadi kan kita itu situasinya soalnya atau tidak?
ramai. Ini sudah masuk Masuk benar validasi dalam tindakan. situasi seperti kami dikasih tadi, mungkin nggak terjadinya saling menyuruh. Iya Pak. Oke, jadi mungkin wajar kamu merasa tidak nyaman ketika kamu sedang makan, kemudian kamu dicoba oleh kamu. Tapi, ya, kamu harus menyadari bahwa dalam situasi seperti itu, sangat mungkin terjadi fenomena begitu. Ya Pak, saya juga menyadari kita tidak sengaja menyentuh saya. Lalu, menurut kamu keyakinan mana yang sudah kamu langgar? Nah ini sudah disebut pasif menggunakan keyakinan. Saya sudah membuat keributan di kantin yang di mana banyak orang ingin makan dan saya mengganggu waktu mereka makan. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki diri kamu? Saya harus menjadi orang yang lebih baik. Nah, ya, jadi Bapak sangat yakin kamu bisa menjadi orang yang lebih sabar lagi, Nah, kemudian dikuatkan. mampu menahan Keyakinan kita kuatkan lagi. dalam situasi dan kondisi apapun. Ya Pak, insya Allah saya akan belajar dari kesalahan saya. Baik ya, ada lagi yang ingin ceritakan? Ya Pak, saya harus dulu. Baik, kali ini kamu boleh kembali ke kelas, teman-teman bisa melakukan dengan baik ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, itu salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Walaupun itu sudah ada skenario nya. Ya, tapi begitulah gambaran yang bisa Bapak Ibu lakukan ketika menghadapi anak. Ketika Bapak Ibu mencoba menerapkan segitiga restitusi tadi. Ya jangan langsung diambil. Kenapa tadi ini? Kok salah ini? Apa yang mana? Itu terlalu ya anak akan semakin tertekan. Sedangkan kita harus tahu tadi ya, berarti ada kebutuhan dasar si anak tadi yang tidak terpenuhi. Saya mengambil kasus anak tadi itu, ya, dia sedang makan, kesenggol, kemudian dia marah-marah. Itu skenario nya. Tapi dia sedang mau makan nih, tapi kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ya, jadi itu yang kita selesaikan. Kasus yang kedua. Bagaimana saya ini akan menyenangkan? Oh, tapi bukan untuk melihat sejak kamu bersepakat. Kira-kira kamu sebenarnya kenapa? Nah, kamu melakukan itu? Nah, kamu melakukan itu? Kenapa itu? Tujuannya untuk apa? Wah, itu ya, biar kita mengikuti script yang disuruh oleh kawan-kawan. Nah, dia langsung menyalahkan. Kita Membayarkan. ulang kasih pujian dulu ya. Nah, kita kadang melakukan itu dan tahun ini. Ya, kita tidak bisa membayar lagi juga kalian melakukan ini dengan kita lokasinya karena kita membayarkan dia. Menurut kamu, jadi kita kira-kira kita sepakati poin mana yang sama? Nah, itu sudah masuk ke masih menanyakan keyakinan. Ya, kemarin kita sudah belajar mengenai dampak dari salah satunya adalah dampak negatif. Dampak atau penggunaan. Nah, kira-kira dari kata kami tadi pembelajaran apa yang kita ambil? Pembiaraan yang itu. Nah, baik saya dalam media sosial, memang kita harus memilih bagian mana yang bisa kita eksekusi dan bagian mana yang tidak bisa kita eksekusi. Terutama jika itu membahayakan diri kita sendiri. Jadi kita tadi kan kamu baik-baik saja, karena dari kita. Kita lihat, keyakinan saya, kami tidak akan mengulangi kesalahan ini. Karena kamu boleh kembali ke sekolah ya. Oke ya, itu beberapa contoh ya. Bapak Ibu tidak bisa terapkan seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu mau komunikasikan silakan ya. Mungkin malu dengan video, rekam audio saja. Nanti minta kawan mengevaluasi ya. Lalu kan dia tak tahu sama anaknya itu coba aja. Itu kan rekaman nanti, rekaman
audio saja. Nanti tanyakan sama kawan-kawan lain. Kira-kira dapat ya? Sudah nampak tak segitiga itu saya laksanakan? Itu ya, itu tujuannya. Nah, ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Ya, kita cuma bisa nih ya, kita menyelesaikan masalah mereka, mengajari mereka. Ya. Oke, baik dulu untuk segitiga diskusi ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita masuk ke fase yang terakhir. Bapak Ibu, saya minta umpan balik dari kegiatan kita hari ini. Ya, dengan metode 4P sama seperti kemarin. Ya, 4P peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Hari ini saya memberi pembelajaran ini. Perasaan saya adalah seperti ini. Ya, pembelajaran yang saya dapat adalah ini. Ya, kemudian apa yang akan saya lakukan ke depannya? Ya, ini model refleksi 4P. Ya. Ini bagian ini yang lainnya di bawah ya, kita tempelkan di papan tulis. Ya. Refleksi pembelajaran 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan penerapan. Hari ini apa yang Bapak Ibu alami? Ya, kemudian apa perasaannya? Kemudian apa pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan? Kemudian apa yang akan Ibu lakukan ke depan? Ya, ini metode refleksi 4P. Perasaan, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depannya. Ya, ini contoh yang kedua, metode 4P refleksi pembelajaran. Kurang Bu, ada dulu. Oke ya, kita dengarkan kita balik refleksi dari Ibu Mariata. Terbentuk Mariata di Baik, terima kasih Pak Edo atas kesempatannya. Refleksi 4P saya hari ini. Yang pertama, ceritakan pengalaman Anda mengikuti pengobatan pada hari ini. Hari ini saya memperoleh pengetahuan mengenai bagaimana mengenal dan menerapkan disiplin positif. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan saya. Tentunya saya pada hari
pembelajaran hari ini saya sangat merasa senang dan bersemangat sekali mendengarkan penjelasan dari Bapak Edo yang di sini sebagai narasumber. Kemudian yang ketiga, ceritakan yang Anda pelajari hari ini. Yang saya pelajari hari ini adalah saya menjadi tahu bagaimana cara mengatasi anak yang melakukan kesalahan. Saya jadi tahu yang awalnya saya suka terkadang kan saya langsung marah gitu sama anak. Ternyata untuk mengatasi dengan belajar hari ini saya mengetahui bahwa jika saya menghadapi siswa-siswi yang bermasalah, hendaknya saya berbicara, memanggilnya dulu, terus menanyakan gitu ya. Kemudian yang berikutnya, manfaat pembelajarannya tentunya adalah saya menjadi paham akan bagaimana hendaknya saya menerapkan segitiga restitusi. Ya, saja kayak itu. Terima kasih Bapak, boleh dicatat Bapak, terima kasih. Oke, berikutnya saya minta jawab Bapak ya. Boleh ya, Bapak boleh juga saya. Baik, setelah mengikuti program kita hari ini, yang pertama peristiwa kita hari ini adalah kita mengikuti penerapan budaya positif yang disajikan oleh Pak Edo. Kemudian perasaan kami setelah mengikuti kegiatan ini, yang pertama saya dengan senang hati Bapak Ibu semangat mengikuti kegiatan ini. Dan ini tentu mencerminkan bahwa lampu kita untuk SMP Negeri Pak Layang ini akan menerapkan disiplin positif untuk petani. Kemudian sebagai pembelajaran, maka disiplin positif ini banyak hal yang perlu kita terapkan, dan ini merupakan sebuah keniscayaan. Mau tidak mau, ini merupakan sebuah pilihan yang harus kita terapkan untuk kedepannya. Kemudian bagaimana kita menerapkannya? Yang pertama adalah kita butuh komitmen kita bersama. Mudah-mudahan dengan komitmen kita bersama, setelah apapun terkait dengan disiplin positif ini bisa diterapkan. Kemudian yang kedua, dalam menerapkan disiplin positif ini kita perlu tahu kebutuhan dasar kita itu apa. Mungkin itu saja Pak Edo sebagai minat untuk ini. Lebih kurang Pak mohon maaf karena ini sudah jam 2 kurang 10 nih, nanti nasinya Pak cinta nanti Pak Sudai wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu ya, terakhir saya minta Bapak Ibu menempelkan ini tadi ke depan. Berarti kita ambil posisi untuk foto. Ya, tapi kita boleh sama. Oke, lalu silakan tempelkan kertas dulu tadi di itu. Terserah mau buat seperti apa, kotak mau panjang, mau buat PPT. Kita masuk di kelas yang itu kuliah ya. Iya nggak mau Pak. Karena kuliah itu kan beda kan di bawah situ. Kuliah. Foto bersama pasti ditinggal dulu. Lokaan situ dulu. Oke, cek boleh di foto pertanyaan video kita foto bersama dia.